bagaimana seorang ayah Imam Nawawi digambarkan sebagai pribadi sekalipun bukan alim. Beliau bukan tuan guru, hanya seorang yang punya toko saja. Tapi diberkahi oleh Allah dengan dua hal. Satu sifat zuhud, mencukupkan kebutuhan dunia sesuai dengan yang diperlukan. Dan yang kedua ini yang paling penting, memastikan seluruh harta yang beliau dapati itu halal untuk diberikan kepada anaknya. Jadi kalau sekarang tuan-puan menginginkan mendapat manfaat dari Riyadhus Shalihin, kita riyadah nafsiyah dulu. Dapatkan semua yang kita hasilkan itu halal, barulah manfaat semua kitab yang kita baca. Dan yang paling menarik, Imam An-Nawawi Yahya ini tidak pernah mendapatkan makanan selama hidupnya. Kecuali dalam jamuan besar, tidak pernah mendapatkan makanan dalam selama hidupnya sampai meninggal, kecuali dari ayahnya saja. Untuk memastikan semua makanan yang dikonsumsi ini halal. Selama hidup. Nanti Imam Nawawi meninggal, ayah masih hidup sampai 7 tahun setelah itu. Makan cuma sekali, ba'da isya. Dikirimkan 2 menu saja, kue kering 1, yang kedua zaitun, makannya ba'da isya sekali, minumnya sekali sebelum fajar di waktu sahar. Imam Nawawi. 2 berkah nama. Allah ilhamkan kepada ayahandanya untuk memberikan nama kepada Nawawi dengan nama Yahya. Silahkan Bapak Ibu tengok, Tuan-puan tengok, bagaimana korelasi nama ini dengan implementasi kehidupannya yang haus akan ilmu. Yahya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Quran surah 3 di ayat 39, Quran surah 6 di ayat 85, Quran surah 19 di ayat ke-7, Quran surah ke-19 di ayat ke-12, dan Quran surah ke-21 di ayat ke-90. Dan 5 tempat ini itu adalah berbicara tentang fase terbentuknya Yahya, anaknya Nabi Zakaria, dan 5 maknanya terkumpul di Imam An-Nawawi. Dari memulai mendapatinya, berkah, kemudian dimulai dengan namanya, saya langsung cepat, sampai kemudian ke ayat 12 di Quran surah 19. Yahya punya 7 sifat. Yang sifat ini kelak terkumpul di Al-Imam An-Nawawi. Ya Yahya khudhil kitaba. Al-kitab biquwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. 5 wa barran biwalidayhi. 6 wa lam yakun jabbaran asiyya. 7. Dapat 7 ini Allah anugerahkan 3 hal. Sekarang didapati Imam Nawawi. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu. 10 wa yawma yub'atsu hayya wa tilka asyaratun kamilah. Dibentuk dari sejak kecil dengan harta yang halal, dengan kekuatan pendekatan pada Allah. Apa yang terjadi? Imam As-Subki punya kitab At-Tabaqatul Kubra, jilid yang ke-8 halaman 396. Digambarkan usia 7 tahun baru mendapatkan makanan halal ini. Bangunlah Imam Nawawi pada tanggal 27 Ramadan pada masa itu. Tiba-tiba beliau melihat cahaya. Ayahnya tak tahu. Bangunlah kemudian ayahnya Syaraf ini. Lalu anaknya kata ada cahaya di ruangan kita saat ini. Tak ada yang lihat satupun. Barulah tersadar bahwa malam itu Lailatul Qadar. Keberkahan kemudian berlanjut usia 10 tahun. Datanglah Syekh Yusuf bin Yasin Al-Karamashi. Lewat di tokonya Imam Nawawi, toko ayahnya. Anaknya dipaksa untuk menjaga, ternyata yang dia bawa mushaf. Khudhil kitab biquwah. Dipaksa oleh teman-temannya bermain, dia menangis yang dia bawa mushaf. Dilihat oleh Syekh Yasin bin Yunus, kata Syekh Yasin komentar pada masa itu, saya melihat sesuatu yang tidak biasa pada anak ini. Dia sampaikan pada ayahnya dengan cepat, ya mohon maaf, jaga anak ini, titipkan pada orang soleh dan orang yang sangat pintar, karena dia akan punya sesuatu di masa depan yang melewati masanya dia berkehidupan. Saya agak cepat, keberkahan inilah yang mengantarkan beliau dididik oleh para ulama. Ulama-ulama yang muncul di masanya menyiapkan beliau pertama dengan Quran selama 8 tahun. Mulai dengan Quran, merujuk pada hadis yang diajarkan Syekh kami, Al-Bukhari nomor hadis 5027. Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Di antara makna Al-Qur'an adalah kitab. Jadi memulai itu supaya kita bisa membaca dengan qalbu, dekatkan diri kita dengan Allah mulai dengan Al-Quran. Itulah yang menjadikan Riyadhus Shalihin pun disusun dengan Al-Quran dulu, baru kemudian hadis-hadisnya. Baik, saya naik cepat. Langsung saja lompat ke Riyadhus Shalihin karena waktu kita masanya terbatas. Riyadhus Shalihin
terdiri dari 1896 hadis. 19 topik. Satu topik khusus untuk muqaddimah, dia berisi 680 hadis. Dibagi ke 4 subtopik. Topik untuk pribadi, kita sebagai pribadi individu. Topik yang kedua untuk topik keluarga. Topik ketiga untuk kehidupan sosial masyarakat. Dan yang keempat untuk pemerintah. Izin Datuk Sri, itu akhir 653 sampai 680, 27 hadis dikhususkan untuk pemerintahan. Diseakan ingin beliau membuat satu runtutan bab, kita baik secara pribadi, lalu kebaikan dibawa dalam lingkup kehidupan keluarga, dari keluarga dibawa ke dalam konteks sosial, di dalam konteks sosial diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pemerintahan. Inilah yang kemudian dirinci di 18 kitab setelahnya. Dan ini menarik. 18 kitab ini dirinci dengan adab. Kitabul adab. Tapi diperinci lagi dengan adab susulan. Kitab adabut ta'am. Lalu kemudian libas. Yang paling menarik sampai ke 18 kitab ini, ada 2 yang tunggal, 3 yang tunggal, ada 2 yang plural. Saat berbicara tentang kitabul adab, itu ditulis dengan tunggal, mufrad, singular, kitabul adab. Adabut ta'am, tunggal, kitab adabut ta'am. Tapi ketika berbicara tentang tidur, bentuknya jamak, kitab adabun naum. Bicara tentang safar, bentuknya jamak, kitab adabus safar. Dan mengurutkan dakwat di akhir setelah hamdalah, hamdan pada Allah, salawat pada Rasulullah, baru kemudian dakwat dengan azkar, azkar dakwat, lalu al-umur, al-manhi anhu, ya, al-amr bil ma'ruf, nahi anhu, lalu setelah itu baru kemudian mansyurat dan balah. Yang ingin saya katakan, ini diselesaikan dalam kondisi geopolitik yang tidak biasa, tapi dihadirkan untuk membimbing dan memberikan inspirasi sekalipun dunia bergolak. Tetap di tempat kita mesti ada stabilitas. Stabilitas itulah yang dimaksudkan untuk menginspirasi kepada dunia, bukan hanya kita belajar tentang Islam, tentang menghidupkan diri kita, tapi untuk menunjukkan kepada dunia inilah kehidupan yang sesungguhnya. Bila Riyadhus Shalihin ini ditampilkan dalam kehidupan kita, selesailah pergolakan itu. Majulah, berjayalah bangsa kita. Muncullah kemudian peradaban. Diselesaikan di bulan Ramadan, di hari Senin, tanggal 14 Ramadan 670 Hijriah. 6 tahun sebelum beliau wafat.